warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengembangan fasilitas wisata bahari Pulau Bokori, yang dimana dosen pembimbing Bapak Nova Chandra Aditya STMT. Deskripsi proyek yaitu latar belakang. Di sini latar belakang yang saya ambil ada 3 poin, yaitu yang dimana Sulawesi Tenggara merupakan provinsi yang memiliki potensi dalam pengembangan wisata bahari. Yang kedua, perkembangan kawasan wisata lokal selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana prasarana wisata, juga dapat untuk memenuhi kebutuhan wisatawan mancanegara dengan adanya aktivitas wisata di kawasan tersebut. Yang ketiga, yaitu pengembangan wisata di Pulau Bokori perlu adakannya suatu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana yang dapat menambah daya tarik dan daya jual wisata bahari tersebut. Dalam perancangan ini mempunyai maksud yaitu memberikan fasilitas bagi wisatawan mancanegara, memberikan wadah sebagai penunjang kebutuhan masyarakat di Pulau Bokori tersebut. Adapun masalah perancangan yaitu bagaimana pengembangan Pulau Bokori dengan penambahan fasilitas wisata bahari, bagaimana mengelola ruang yang dapat menunjang wisata domestik maupun mancanegara. Yang ketiga yaitu bagaimana wadah dapat menciptakan perkembangan ekonomi dan sumber daya manusia di Pulau Bokori. Adapun pendekatan perancangan, saya melakukan 3 tahap, yaitu dengan studi lapangan terhadap lahan ataupun lokasi proyek yang akan mencakupi kondisi lahan secara fisik. Yang kedua yaitu studi banding mengenai proyek sejenis. Yang ketiga yaitu studi literatur mengenai perilaku lingkungan sekitar dan wisatawan. Adapun lingkup dan batasan yaitu ruang lingkup fasilitas untuk pelayanan wisata bahari berorientasi pada kebutuhan wisatawan lokal dan internasional. Adapun batasan yang konten dalam rancangan ini yaitu ditekankan sesuai dengan permasalahan perencanaan dan perancangan wisata bahari, perancangan sesuai dengan fasilitas pelayanan yang sesuai dengan standar dan melihat isu-isu lokal, serta peraturan yang terdapat di lokasi perancangan. Adapun kerangka berpikir dapat dilihat dalam tabel ini, yaitu dengan mengambil judul kasus pengembangan fasilitas wisata bahari Pulau Bokori dengan melakukan 3 tahap yaitu studi literatur, kriteria rancangan, dan studi empiris. Setelah melakukan 3 tahap di atas, setelah itu mencari permasalahan dan menganalisis dan tema, konsep, skematik rancangan, dan hasil rancangan. Lokasi site yaitu berada di Pulau Bokori, Desa Mekar, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan luas site 2,7 hektar atau 2.700 meter persegi dengan ketentuan KDW 60%, KDH 40%, KLB 1,6 meter, ketinggian 4 lantai, dengan investor saat ini pemerintah pusat Kendari. Di sini saya melakukan mapping mapping wisata bahari di Sulawesi Tenggara dengan jumlah wisata bahari kurang lebih ada 15 wisata, yang dimana setelah melakukan mapping saya melakukan analisis atau survei mengenai persentase jumlah pengunjung yang datang, yang dimana saya mengambil 3 wisata bahari yang berdekatan dengan Pulau Bokori, yaitu Pantai Toronipa, yang dimana saat libur nasional mendapatkan kenaikan dengan jumlah kenaikan 25%, hari libur biasa 20%, hari biasa 10%. Adapun Pulau Labengki mendapatkan presentasi jumlah pengunjung dengan kenaikan 75% pada hari libur nasional, dengan hari libur biasa mendapatkan kenaikan 50% dan hari biasa mendapatkan kenaikan
25%. Adapun di Pantai Nambo mendapatkan presentasi kenaikan jumlah pengunjung pada hari libur nasional 20%, hari libur biasa mendapatkan 10%, dan hari biasa mendapatkan kenaikan 5%. Di sini dapat dilihat analisis kebutuhan ruang. Di sini saya mengambil analisis kebutuhan pengembangan fasilitas wisata bahari dengan poin program kegiatan, yang dimana saya mengambil jenis kegiatan salah satunya yaitu banana boat, diving dan snorkeling, voli pantai dan berenang, rekreasi dan duduk santai atau viewing, menonton pertunjukan kesenian tradisional, berjemur, bermain permainan, makan dan minum, bermalam, kumpul bersama anggota, dan foto. Di sini alur aktivitas. Di sini saya mengambil dua poin, yaitu membagi 2 poin, yaitu pengunjung yang menginap dan pengunjung yang tidak menginap. Yang dimana dua poin ini dengan pengguna yaitu keluarga atau pasangan, pelajar atau mahasiswa-mahasiswi, wisata individu atau rombongan atau kelompok. Di sini juga saya membagi dengan aktivitas dari staf, yaitu ada staf pengelola, bagian personalia, staf keuangan, staf restoran atau kafe, staf keamanan, dan staf mekanikal elektrika. Setelah melakukan alur aktivitas, saya membuat diagram korelasi mengenai perancangan ini, yang dimana saya bagi menjadi publik, semi publik, dan privat. Dapat dilihat dari peta Pulau Bokori ini sendiri. Setelah itu saya melakukan analisis mengenai zona kegiatan kebesaran berdasarkan fasilitas, yaitu zona kegiatan berdasarkan fasilitas, yaitu penerima, administrasi, keamanan, pusat, yaitu informasi shop atau kios kafe, rekreasi, ada lapangan bermain atau olahraga, taman, panggung terbuka atau area terbuka. Untuk kawasan itu sendiri yaitu landscape atau seluruh kawasan. Untuk pemeliharaan berupa ruang penyimpanan, ruang perawatan sarana prasarana. Adapun kebutuhan fasilitas menurut zona yaitu zona publik dan zona semi publik dan zona privat. Yang dimana dibagi zona publik yaitu taman bermain, taman kegiatan kelompok, area bersantai, area rekreasi lainnya. Zona semi publik berupa restoran atau kafe, shop atau kios souvenir, gardu pandang, ruang administrasi atau pengelola, gazebo dan musola, dan cottage. Zona privat yaitu toilet, kamar mandi, ruang mekanikal dan elektrikal. Setelah melakukan analisis kebutuhan ruang, saya melakukan hitungan mengenai besaran ruang setiap ruangannya dan bangunannya. Studi banding dan preseden. Di sini saya mengambil studi banding dan preseden yaitu Maldives dan Seychelles Island. Analisis site yaitu analisis fungsional, yang dimana saya mengambil 6 poin, yaitu land use, open space, pedestrian, activity support, signage, dan preservation. Setelah itu saya menganalisis kondisi lingkungan yang berada di Pulau Bokor sendiri.
Untuk mengakses Pulau Bokori ini sendiri dapat dilalui menggunakan motor, kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, dan berjalan kaki. Setelah berada di area Desa Mekar, dapat menggunakan perahu untuk menyeberang atau menuju ke pulau tersebut. Adapun pengguna wisata ini yaitu ada individu, pasangan, keluarga atau kelompok. Adapun tautan lingkungan atau lingkungan sekitar itu terdapat kantor pemerintah, pelayanan umum, pertahanan keamanan atau pariwisata, perdagangan dan jasa. Di sini persentase jumlah pengunjung yang telah saya analisis yaitu dengan saat libur nasional mempunyai kenaikan hingga 75%, hari libur 50%, hari biasa 25%. Dengan presentasi jumlah sampah saat libur nasional dengan kenaikan 50%, hari libur 25%, hari biasa 5%. Dengan potensi dari pulau ini dipresentasikan menjadi 25% dengan kendala 75%. Elaborasi tema. Di sini saya mengambil tema arsitektur waterfront. Kenapa saya mengambil arsitektur waterfront? Oleh Frank Lloyd Wright karena mempunyai karakteristik desain massa dan bentuk bangunan dengan cara menggunakan penekanan desain, yaitu seperti seluruh kawasan menggunakan waterfront yang menyediakan sarana prasarana untuk dilakukannya kegiatan rekreasi. Salah satunya seperti taman, area bermain, dan fasilitas dermaga dengan proses pembangunan dan pengembangan. Diarahkan sepanjang tepian air dengan mempertahankan adanya ruang terbuka dan kekhasan arsitektur lokal yang dimana digunakan untuk dimanfaatkan secara komersial untuk menarik pengunjung. Untuk pendekatan perancangan, saya mengambil aksesibilitas, keselamatan, kenyamanan, estetika, dan kesempatan untuk bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.